Oke, saya mulai saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada Tuhan kita siang menjelang sore ini walaupun dalam posisi hari libur ya, tapi kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama sharing dengan teman-teman. Di sore ini kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari Pak Ahmad Zainal Abidin. Beliau siang ini akan presentasi tentang optimalisasi Google Meet untuk pembelajaran jarak jauh. Yang tentunya ini untuk saat ini sangat relevan sekali digunakan karena kondisi pandemi yang sampai sekarang masih belum menjauh dari kita ya. Jadi apapun kondisinya, pembelajaran jarak jauh tetap harus dilaksanakan. Oleh karena itu, aplikasi atau konten-konten yang mendukung untuk pembelajaran kita tentunya harus tetap kita gunakan ya, apapun itu yang dipakai. Salah satunya adalah Google Meet. Oke, siang ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Zainal Abidin. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Mei selaku moderator untuk membawakan acaranya. Monggo Bu Mei. Mohon nanti setelah Pak Sen masuk ke materi, mikrofonnya di mute ya Bapak Ibu biar nanti materi tidak terganggu dengan suara-suara yang tidak perlu. Nanti kalau mau ada pertanyaan nanti setelah sesi materi bisa angkat tangan atau boleh menuliskan di kolom chatnya. Gitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih, monggo Bu Mei. Terima kasih Bu Wartini. Bu Wartini, beliau siang hari ini selaku host di webinar, sedangkan saya selaku moderator akan memandu acara webinar pada siang hari ini dengan presenter Bapak Ahmad Zainal Abidin, SPD. Beliau adalah guru dari SMPN 2 Bangsal Mojokerto. Tema yang akan beliau paparkan siang hari ini adalah optimalisasi Google Meet untuk pembelajaran jarak jauh. Kepada Bapak Ibu partisipan, kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada narasumber, waktu kami persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Mei dan juga Bu Wartini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua sesuai dengan semboyan kita. Kita belajar bersama, saling berbagi sesama guru seluruh Indonesia. Bapak Ibu, pada sore hari ini atau siang hari ini kami akan menyampaikan materi yang kadang-kadang jarang kita manfaatkan untuk pembelajaran, yaitu Google Meet dengan berbagai alasan. Mudah-mudahan Google Meet ini nanti bisa berkembang sehingga kita bisa belajar layaknya tatap muka. Baik Bapak Ibu, langsung kita mulai. Saya akan menyampaikan materi. Langsung, mohon maaf ini saya pakai video.
Bapak proses. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, nggih, sudah Pak Sana. Ya, ya. Terima kasih. Baik, kita mulai ini video langsung. Kedengaran Bapak Ibu ya? Kalau enggak sambil videonya berjalan sambil saya narasikan dengan kalimat saya, kelihatannya video saya kurang seberapa jelas ini Bapak Ibu. Baik, langkah pertama untuk memulai Google Meet yaitu kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Ya, setelah kita buka Google Chrome, cara yang pertama kita klik di address itu, di address, yaitu kita klik ya. Bentar, ini belum berjalan. Ya, kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Ya. Yang pertama kita klik .google.com, kita enter. Ya, ini tampilannya ya, tampilannya. Ini kebetulan baru buat tadi pagi saya jam 10-an, yaitu tampilannya. Bisa juga kalau kita sudah masuk di email kita, nggak perlu ngetik meet.google, tapi langsung klik ×9. Kita klik ×9, kita pilih Meet. Nah, tampilannya mungkin sedikit berbeda dengan beberapa teman yang lain, dengan laptop yang lain. Ini tampilan yang kedua. Mungkin Bapak Ibu tampilan bisa saja tidak seperti ini. Ya. Kemudian bisa dilihat itu di bagian bawah ini Bapak Ibu. Ada optimalisasi Google Meet. Ini jadwal yang sudah saya jadwalkan tadi jam 12.45. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ada jadwal di Google Meet, maka munculnya tidak seperti itu, hanya tulisan jadwal saja. Misalnya kita. Ya. Wes ayo Tapi kalau kita wes. mau, Ayo wes kok teman. Yo wes ayo. Wes kok main nang mentas. Bu Ilvi Ayo kan berarti dengan mama kok ayo talah. Bu Sabunnya ditaruh di Bu Alfi bawah. ya. Bu Sabunnya Ilvi taruh ya. di bawah. Bu Ilvi ya. Sabunnya ditaruh di bawah. Cek guru. Pak Bidin mungkin bisa dibantu ya, untuk benar, unmute. Ya. Wes ayo di. Dan Ibu Alfia. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, saya ulang lagi, setelah masuk di sini, maka kita pilih optimalisasi Google Meet kalau sudah ada jadwal, kalau sudah ada undangan. Tapi kita yakin pertama pasti belum ada jadwal, karena itu kita pilih bergabung atau mulai rapat. Bentar Bapak Ibu, ada gangguan tampilannya. Nah, itu kita klik bergabung atau mulai rapat.
Untuk bergabung atau mulai rapat, ya bisa diklik di sini. Ini untuk memulai rapat. Linknya kita masukkan. Kalau punya link, kalau tidak punya link mau membuat rapat baru, kita ketik di situ. Ya, kita ketik nama rapatnya. Ini mohon maaf Bu, ada gangguan. Ya, kita ketik rapat nama rapatnya atau dikosongkan juga tidak ada masalah. Ya. Misalnya kita ketik Google Meet gitu. Ya, baik. Setelah kita itu langsung akan muncul ini. Muncul tampilan ini tadi, kemudian itu adalah kita milih. Artinya ini adalah persiapan untuk gabung ke Google Meet. Nah, setelah itu kita klik. Kalau sudah oke, kita klik gabung. Nah, ini untuk mempersiapkan kalau mau mematikan mikrofon, mikrofonnya tinggal dimatikan. Suara tidak bisa didengar. Baik. Pak Sen, ada gangguan jaringan ya? Oh, mungkin videonya. Suara saya kedengaran Bu, keluar gini, jelas? Oke, nggih, sudah, nggih. Oke. Baik, ini untuk setelan sebelum kita gabung ke Google Meet ya. Kalau sudah gabung Google Meet, nah klik otomatis kita akan masuk ke room. Jadi ini adalah ruang persiapan sebelum kita masuk ke meeting room. Ibaratnya ini kita sebelum masuk pintu utama. Begitu masuk pintu utama, akan munculnya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini proses sebelum masuk. Kalau sudah masuk, ya ini. Kalau kita mau menambahkan orang, bisa ditambahkan di sini. Tambahkan. Kalau mau menyalin info, silakan diklik salin info. Baik Bapak Ibu, saya pindah ke yang langsung saja, tanpa video mungkin. Ya, baik Bapak Ibu, kedengaran masih Bapak Ibu ya? Ya, masih Pak Baik, Sen. misalnya ini sudah masuk ke room. Tadi ada proses untuk masuk, ini sudah masuk Bapak Ibu.
Jadi ini tampilannya sudah seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ. Kemudian salah satu kelebihan dari Google Meet dari akun belajar ini ada simbol raise hand. Kelihatan Bapak Ibu ya, ini raise hand, angkat tangan. Jadi kalau Bapak Ibu mau bisa muncul itu, angkat tangannya muncul. Ini contoh kalau kita ada orang yang mau bergabung, klik di sini izinkan. Klik izinkan. Jadi tadi kalau kita membagikan link kan di sini Bapak Ibu ya, bisa dicek di sini. Nah, salin info akses. Kita klik, kita bagikan ke WA atau ke teman-teman yang lain. Ini adalah informasi-informasi dari kegiatan kita kali ini. Kemudian selain raise hand lagi, yang tidak dimiliki oleh akun biasa atau akun personal, itu adalah rekam. Nah, ini kebetulan saya coba juga ngerekam langsung internal. Ini kalau tadi sudah saya klik rekam ya, mulai merekam. Nanti kalau sudah selesai, tinggal klik berhenti merekam. Karena ini masih proses merekam, tidak saya rekam ya, tidak saya rekam Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang lain lagi, tata letak. Tata letak itu cara kita mengatur para partisipan. Cara mengatur partisipan. Kalau partisipannya kita atur tumpuk-tumpuk atau otomatis, berarti otomatis yang ngatur ini. Yang ngatur, nah ini otomatis yang ngatur Google Meet. Kalau kita buat tumpuk-tumpuk, bisa bersusun seperti ini. Kalau kita mau, ini ada yang masuk lagi. Kalau kita mau dalam satu layar nyusunnya ada 16, kita klik 16. Kalau pesertanya banyak, boleh ditambahkan ini. Sampai 42, sampai maksimal berapa ini? 49 kalau nggak salah. Nah, sampai 49. Itu tata letak partisipan. Kemudian yang lain lagi Bapak Ibu, fasilitas yang ada di Google Meet ini layar penuh. Layar penuh itu adalah tampilan semuanya penuh. Nah, seperti ini tampilannya, layarnya penuh sekali. Ini kebetulan ada beberapa cuman ini ya. Kalau banyak bisa sampai 49 maksimal. Maksudnya maksimal tampilan yang ada di layar sesuai yang diatur tadi. Kalau kita mau mengembalikan, tinggal tekan escape saja. Maka kembali ke tidak full screen. Kemudian yang lain lagi bisa diklik di sini ya, titik 3 ini tadi. Ini yang agak keren juga, ada aktifkan teks. Aktifkan teks itu adalah kita ngomong secara otomatis. Ini ada gangguan minyak saya Bapak Ibu, harap maklum. Jadi aktifkan teks itu artinya kita ngomong, nulis sendiri nanti. Cuman dalam bahasa Inggris. Coba ya, saya aktifkan teksnya. Nah, ini muncul. Tapi bahasa Indonesia nggak bisa ini. Nah, coba ya. Tes. Ini karena jaringan Bapak Ibu sehingga nggak muncul. Munculnya tadi seperti itu. Nah ini kain munculnya. I love you misalnya. Nah ini I love you muncul lalu. I love you. Nah, cuman bahasa Inggris. Jadi itu kalau untuk mengaktifkan teks. Jadi kita ngomong otomatis dia nulis. Jadi ini cocok untuk orang yang jarang nulis, seneng ngomong. Jadi omongnya tertulis di situ. Baik, kita nonaktifkan saja. Kemudian yang lain lagi Bapak Ibu, kita juga bisa mengubah background kita. Cuman kelemahannya kalau kita mengubah background tampilan kita, maka tampilan kita biasanya memakan banyak
banyak tempat, banyak kuota. Kemudian ada setelan-setelan yang lain. Ini yang tadi ya, yang di awal kita atur mikrofonnya, audionya, videonya. Ini kontrol penyelenggara. Kontrol penyelenggara itu hanya bisa tampil kalau kita yang membuat room. Ya, ini tampilannya. Videonya ini semua bisa. Kita bisa milih yang otomatis dan sebagainya. Itu atur setelan dari audio, video, dan hostnya. Kemudian yang lain lagi yang agak bagus lagi, terutama untuk guru matematika. Ini ada itu beberapa teman pendapat pernah nanyakan bagaimana kalau kita mau menulis, membahas dan sebagainya, maka ini ada papan tulis. Ada papan tulis. Papan tulis ini bisa berkolaborasi dengan partisipan. Jadi bisa berkolaborasi dengan partisipan. Bentar, Bapak Ibu belum muncul. Nah, ini papan tulisnya atau istilahnya adalah Jamboard. Ya, ini jamboard.google.com. Kita tunggu sebentar sambil nunggu jaringan untuk menulis di Google Meet. Nah, ini kalau kita mau mengorak-orek, ini ada orat-oretan ini. Misalnya menjelaskan 100. Nah, coret-coretan yang akan muncul. Ya. Nah, ini coret-coretannya. Jadi tidak langsung karena memang sinyal Bapak Ibu ya. Nah, ini coret-coret. Kemudian kalau kita menghapus, ini ada penghapusnya. Ini penghapusnya. Nah, dihapus, nah hilang. Kemudian tanda panahnya adalah untuk milih. Kemudian ini adalah untuk memberikan semacam catatan ke siswa, misalnya kita tulis catatan gitu. Kita klik akan munculnya seperti ini. Nah, ini nanti kita geser-geser bisa. Kemudian kalau kita menyisipkan gambar di sini bisa. Misalnya anak-anak silakan buat gambar dan seterusnya bisa. Kita upload gambarnya. Ini siswa juga bisa ikut berpartisipasi di sini. Misalnya gambarnya mana ini? Aduh, nggak siap saya gambar. Misalnya itu gambarnya, maka otomatis akan tampil di Jamboard-nya itu. Nah, ini Jamboard-nya itu. Kemudian kalau kita mau membuat gambar, lingkaran dan sebagainya, bisa dilihat ini. Nah, ini lingkaran. Kemudian kalau kita mau nulis, kita mungkin nulisnya supaya bisa kelihatan rapi, pakai itu. Menulis. Untuk tampil di sini biasanya kalau ingin kita bagikan, Jamboard ini kita bagikan, Bapak Ibu nanti coba ya bisa tulis namanya. Ini coba langsung bisa saya bagikan, saya share ke anak-anak. Anak-anak bisa kolaborasi di satu papan tulis ini. Saya salin linknya ya.
salin linknya tadi sudah saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Coba nanti Bapak Ibu, nah ini coba Bapak Ibu klik, silakan nulis, maka akan muncul di tampilan kita. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin mau nulis, silakan diklik ini. Silakan dilihat di chat, coba Bapak Ibu klik. Silakan coba tulis nama. Akan muncul bareng-bareng nanti di situ. Klik saja. Klik Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu ngetik, coba ketik nama. Coba ketik di. Nah, ini akan kita kolaborasi. Sudah ada yang berhasil ngetik Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu klik yang di chat itu, kolom chat itu. Halo Pak Abidin, ininya belum dibuka, aksesnya belum dibuka. Oh belum toh? Coba Ya, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Masih terkunci. Coba ini siapa saja yang memiliki link? Siapa saja yang memiliki link? Ya, coba saya ulang lagi kalau gitu ya. Betul, ada editornya, betul Pak, betul. Oke. Coba Bapak Ibu coba lagi sekarang. Coba lagi, silakan ditulis nama Bapak Ibu atau apa saja. Adalah, ini saya enggak nulis ini. Nah, ini bareng-bareng anonim bergabung ya, silakan. Ini sudah ada yang nulis. Nah, ini ada Bu Wartini, nggak bisa nulis. Wah, saya belum Misalnya berhasil kita Pak. bertanya kepada anak-anak. Pak Abidin, saya belum berhasil. Kenapa, Bapak Ibu? Belum berhasil ya? Klik apa dulu? Belum muncul ini. Ini ada Bu Wartini, udah berhasil nulis. Wah, Bu Wartini bagus, Bu Wartini. Coba gimana Bu Wartini? Diklik aja Bu. Tapi semua bisa lah. Ini hai saya tunggit. Ya. Enggak, yang mana kliknya? Jadi anak-anak bisa Klik ini Bu, klik di linknya chat aja. sebelah. Link Klik di huruf T. Iya. Yang huruf T kan? Terus? Ya. Iya, diklik di Huruf T papannya Bu. Di T, papan. kelihatan semua. Terus di Terus? papan. Ah, diklik ini. Nah, itu Lalu Bu. ditulis. Iya, itu. Terus Ibu tulis. tulisnya di Kalau sini. mau nulis, Coba. Aku nggak mau ya? Di kotaknya Ibu. diklik tahan, geser Ya. Bapak Ibu. Ya. Klik T ini, klik tahan, geser, terus dilepas baru nulis. Nah, karena ini sambil bareng-bareng kelihatannya berebutan ini nulis. Iya, betul. Oh iya ada. Ih, senang Pak. Ya. Oh iya, kemarin memang kebetulan Pak, alhamdulillah ya. Saya bertemu dengan Bapak. Ya, saya kemarin sama anak-anak tuh kesulitan. Ini apa ya? Karena ini baru nih ke sekolah sayanya. Alhamdulillah. Berarti bisa interaktif Pak, yang menggunakan ini dari sekolah yang pemerintah itu. Wah, senang. Pak Heri, senang Pak Heri. Ini mainan baru nih nanti buat anak-anak. Saya cek lagi. Nah, Pak Heri berarti pakai apa Pak Heri? Iya. Ini Pak Heri ini. Nah, ini pakai yang dibesarkan dikasih blok. Pak Heri hebat, Pak Heri. Saya pakai pena, Bu. Oh iya, saya nyoba juga Pak Heri. Alhamdulillah Pak Ya, Heri. stabilo, Bu. Stabilo. Iya. Lantas di save gitu ya? Di save langsung lepas. Oh iya, Pak Heri. Wah, benar. Benar ah, besok Iya. saya mencoba ke anak-anak. Bagus, luar biasa.
Saya kemarin baru coba yang atas aja, yang pen. Oh, ternyata bawahnya juga ini ya. Soalnya memang di sekolah tidak ada. Ya, bagus Pak, bagus. Alhamdulillah. Mantap Pak, bagus. Mantap. Ya Pak, diterusin Terima lagi kasih. Pak. Saya nyimak terus nih Pak. Kolaborasinya sudah Bapak Ibu ya. Kita lanjut Ya. lagi. Kita hentikan yang ini kita tutup dulu. Kolaborasinya kita tutup. Baik, kita lanjutkan lagi. Mungkin di fitur-fitur yang lain. Banyak sekali sebenarnya fitur-fiturnya, mungkin hanya sebatas itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian tata letak dan sebagainya sudah semua, setelan sudah semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Optimalisasi Google Meet untuk pembelajaran interaktif kepada siswa-siswi kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa bermakna bagi anak-anak dengan menggunakan Google Meet ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas aplausnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses di dunia dan akhirat. Jangan lupa Bapak Ibu, absen sudah ada di chat. Silakan ngisi absensinya, baik peserta maupun teman-teman dari MGMP atau dari guru SMP Negeri 2 Mangsal. Mohon ngisi absensinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Zainal yang siang hari ini sudah memaparkan materinya terkait optimalisasi Google Meet. Alhamdulillah mendapatkan ilmu lagi. Yang selama ini kita hanya taunya cara membuat link rapat. Hari ini kita ketambahan lagi ilmunya. Mungkin dari Bapak Ibu partisipan ada yang mau menanyakan? Kami persilahkan. Ya, boleh angkat tangan nanti bisa langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu. Absensinya sebentar. Absensi ada di Iya. ini ya. Sebentar. Saya kopikan lagi, Bu. Bisa stop dulu. Silakan Bapak Ibu partisipan yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi Di absensi ya, link absensinya. ini nih. Di kolom. Ini ada nih Bapak Ibu di sebelah kanan ini ya. Iya. Sudah di share oleh Bu Mei Santi. Silakan Bu Panti, silakan. Halo Pak Abidin. Oke. Boleh saya mau bertanya? Oh iya, Ibu Moderator, saya mau bertanya ya. Silakan Butin. Ya, saya kan menggunakan laptop. Bagaimana kalau siswa kan biasanya dia menggunakan HP nih. Apakah bisa juga digunakan seperti ini atau misalnya HP-nya harus dengan spesifikasi tertentu atau laptopnya juga sama untuk oret-oretnya ini? Itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih Butin. Langsung Pak Zainal bisa Langsung, Bu Mei. ditanggapi. Oke. Oke. Siapa tadi Bu? Siapa tadi? Saya Butin Pak dari Bandung. Oh maaf Butin. Ya. Iya. Untuk spesifikasi tidak ada nih ya. Yang penting bisa untuk buka Google Meet. Saya yakin semua laptop bisa, semua HP bisa. Yang harga 1 jutaan bisa, tidak harus mahal. Kemudian tinggal diklik linknya tadi itu yang aksesnya tadi saya keliru ya, aksesnya akses yang bisa edit ya, editor ya, bukan akses yang melihat saja atau view saja, tapi aksesnya editor, maka semua siswa bisa mengedit, bisa dilihat hasilnya di situ. Kemudian kalau mau download tinggal disimpan aja di download tadi belum saya tampilkan tadi. Ya insya Allah bisa itu Bu. Siap, Kita siap. orator itu Ya, ada beberapa halaman, itu pertama. Oh, berapa halaman Pak? Halaman kedua ada beberapa, lebih dari 1 halaman. Sama dengan Word. Itu tadi. Siap, siap. Oh ini Pak, satu lagi. Maaf, tadi saya tidak dari awal. Ini kan menggunakan Google Meet-nya yang pakai itu ya, email yang ID itu pembelajar, betul tidak Pak? Oh iya, yang saya pakai tadi adalah emailnya email Kemendikbud. Oh iya, sama-sama.
@id. Betul, betul. Kalau untuk peserta sendiri, Pak, ada berapa yang bisa masuk, yang 100 atau lebih? Kalau dulu 250, sekarang jadi 100 cuman Bapak Ibu. Oh, pantesan. Saya kemarin menggunakan 100. Bingung saya. Oh, ya udah. Terima kasih, Pak. Jadi harus beli ya. Ya, ya begitu. Google Suite GSE sekarang cuma 100. Oh, 100, Pak. Sama dengan biasa. Iya, iya. Terima kasih. Sama dengan personal. Okay. Terima kasih, Bu Tin. Ya, Sama-sama, Pak. terima kasih Pak Zainal untuk penjelasan dari pertanyaan Butin. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat Pak Zainal dari Bapak Yuda Bagus Setiawan SPD. Mohon izin bertanya, untuk menerima peserta yang gabung ke Google Meet, apakah satu-satu atau bisa dibuat otomatis gabung? Oh ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Untuk supaya partisipan masuk, itu sebenarnya ada dua tadi itu awal ya. Kita mengundang melalui emailnya. Melalui emailnya, di sini ada enggak ini ya? Biasanya di awal. Oh, di sini enggak ada. Nah, jadi mengundang melalui email. Kalau mengundang melalui email, itu biasanya tanpa persetujuan. Begitu dia masuk, langsung masuk ruangan. Jadi tanpa izin. Kalau tadi kan ada teman-teman yang masuk izin dan sebagainya. Tapi kalau melalui undangan email, jadi sebelum kita buka room atau awal buka meeting roomnya, kita undang semuanya emailnya dengan catatan kita tahu email anak-anak. 40 anak kita undang semuanya, otomatis begitu dia gabung tanpa izin langsung masuk dia. Jadi tidak usah satu-satu. Tetapi kalau pakai link, begitu dia gabung, minta persetujuan. Kalau kita mengizinkan, klik izinkan, bisa masuk. Tapi kalau tidak bisa. Jadi itu beberapa perbedaan kalau kita pakai link dan pakai undangan. Jadi kalau saya senang pakai undangan, kalau sudah jelas yang diundang. Tapi kalau kayak gini kan tidak jelas, kita share ini, saya share di grup WA. Sehingga yang masuk ya kan enggak tentu yang mau masuk, ada beberapa yang masuk. Detik ini kelihatan ada 20 orang yang masuk. Mungkin itu Bu Mei, Pak Yuda yang bisa saya jawab. Oke, monggo. Terima kasih Pak Zainal penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lainnya masih ada yang Selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang barusan masuk ke room. Silahkan untuk mengisi link absensinya bagi yang belum. Sambil menunggu partisipan menyiapkan pertanyaan Pak Zainal, saya Oke, monggo satu grup mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dan kalau yang panjenengan jelaskan Pak Zainal tadi kan pakai akunnya belajar.id nggih. Belajar.id nggih. Menggunakan Google Meet yang biasa tidak berbayar, itu apakah ada fitur-fitur yang jenengan jelaskan tadi, Pak? Sama persis. Bedanya hanya direkam dan angkat tangan itu raise hand. Yang lain sama, di Jamboard juga ada. Bedanya hanya direkam, nggak bisa merekam dan tidak ada angkat tangannya. Oh, yang tidak ada fitur angkat tangan sama rekam aja ya Bapak ya untuk yang biasa itu. Oh iya. Ya, yang lain hampir sama. Oke. Karena selama ini saya memakainya hanya share materi saja, jadi tidak pernah ke fitur-fitur yang lainnya yang ada di Google Meet itu sendiri. Oke. Yang paling bagus kan merekam itu. Kalau di Google Meet biasa tidak ada rekamnya itu.
pertanyaan ini Pak Zainal dari Bu Alfi ya. Ya, Bu Alfi ya. Ada sertifikatnya kah untuk acara webinar kita siang Ini hari Pak ini? Heri yang bisa aja. Apa ada sertifikatnya Pak Heri? Non peserta. Iya. Nanti iya. Iya. Untuk peserta ini Pak Heri. Iya. Untuk hari ini, Bu ya, karena ini memang acaranya adalah destinasi dari peserta PCT, jadi Ibu minimal ada ketertarikan dulu di sini. Jadi bila Ibu menginginkan sertifikatnya, karena ini yang mengundang Pak Zainal juga nih ya. Di sini memang tergantung nanti, sebetulnya bisa saja nanti Pak Zainal bekerja sama dengan apa namanya KKG-nya ya Pak ya. Nanti bisa melakukan diseminasi ini secara formal gitu ya. Tapi karena memang ini diseminasinya belum dilaksanakan dengan formal ya Pak Zainal ya, mungkin Ibu untuk sementara ini tidak ada sertifikat, namun minimal Ibu hari ini mendapatkan pengalaman baru yang luar biasa dari Pak Zainal, yang mungkin Ibu tidak akan dapatkan ketika dalam situasi biasa mungkin ya. Mungkin di KKG juga jarang dibahas ya Pak ya, betul nggak? Nah, ini ilmu Pak Zainal hari ini luar biasa sudah ditransfer gitu ya. Jadi mungkin untuk sertifikat tidak ada ya Bu ya, tidak ada dulu. Kalau tetapi bila Ibu menginginkan nanti seperti Pak Zainal gini, silahkan Ibu bisa mengikuti PCT batch 9 nanti Bu. Ini lebih asik Bu ya, nanti Ibu bisa mendapatkan sertifikat yang levelnya mungkin berbeda dengan yang Bapak Ibu biasa lakukan di KKG. Nanti sebetulnya ini yang layak menjelaskan Ibu Tin nih. Kesepuhan kita nih. Iya. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bu Inggit mungkin ada lagi yang tambahkan. Terima kasih Pak Heri. Dari Bu Inggit. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan. Iya. Terima kasih Bu Al sudah partisipasi. Mungkin Jangan dari lupa Bapak Bu Al Ibu yang isi lainnya absensi. masih ada yang mau ditanyakan? Ya, kami mengingatkan kepada para peserta webinar pada siang hari ini yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Abidin untuk memberikan closing statement-nya pada materi siang hari ini terkait optimalisasi. Terima kasih Bu Mei Santi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kangen dengan anak-anak, kangen dengan celometannya anak-anak, maka salah satu solusinya adalah kita menggunakan Google Meet. Jadi pengalaman saya ngajar Google Meet itu anak-anak ada yang celometan dan sebagainya. Wah, itu yang mengobati kerinduan kita kepada perilaku anak-anak. Karena kalau kita suruh buka semuanya, wah, ada lucu-lucuannya anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin kita menggunakan model tatap muka virtual yang lebih dari 1 jam, ini sudah lebih hampir 1 jam ya, lebih dari 1 jam, maka kita akan menggunakan Google Meet. Itu lebih, meskipun mungkin masing-masing punya kelebihan, tapi dari sudut waktu Google Meet lumayan oke, bisa lebih dari bahkan 5 jam, pernah itu ada sampai 5 jam untuk Google Meet. Kemudian penggunaannya juga sangat mudah. Ya, yang penting kita punya Gmail, baik itu akun belajar atau akun personal, kita sudah bisa menggunakan Google Meet. Itu aja Bapak Bu Santi dan
Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dari penutup ini. Terima kasih Bu Santi, kami persilakan. Bu Santi? Masih mute, Bu Santi. Iya, mohon Oh, iya, maaf. iya. Iya. Terima kasih Bapak Ahmad Zainal Abidin SPD yang telah memberikan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara webinar pada siang hari ini. Tidak lupa kami selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terakhir kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Zainal atas ilmunya dan juga pemaparan materinya pada siang hari ini. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada Bu Wartini selaku host. Oke, terima kasih Pak Zainal Abidin untuk materinya yang sangat luar biasa ya. Kita yang selama ini benar yang disampaikan Bu Mei Santi tadi cuma buka link untuk Gmeet, pemaparan selesai ya. Kita kurang perhatikan fitur-fitur yang sebenarnya di dalamnya kalau kita explore itu banyak banget ya manfaatnya. Jadi makasih Pak Zainal untuk ilmunya, Bu Mei untuk sudah berkenan memandu acara ini. Terima kasih juga untuk semua partisipan dari Bapak Ibu Guru SMPN 2 Bangsal yang sore ini sudah berkenan meluangkan waktunya. Semoga setelah ini yang disampaikan Pak Heri tadi, Bapak Ibu bisa gabung di batch 9, jadi bisa mendapatkan tambahan banyak ilmu ya, tambahan banyak hal-hal baru yang nantinya Bapak Ibu dapatkan lebih dari yang hari ini Bapak Ibu dengarkan. Sekali lagi terima kasih. Webinar hari ini saya tutup. Saya kembalikan ke Pak Heri, Bu Tin, sama Bu Inggit. Monggo. Mangga Ibu Tin. Ya. Boleh aya nu bade didugikeun. Halo. Halo, tes. Iya. Alhamdulillah di pertemuan kali ini ya pesertanya sudah bawa dari luar ya. Alhamdulillah dari teman-teman dari MGMP atau dari mana? GMP dan SMP Negeri 2 Bangsal Bapak Ibu. Putin. Oh, alhamdulillah. Ya betul. Ya, kebetulan hari ini di rumah saya ada 2 webinar, jadi saya di tempat lain nggak bisa buka ini apa, mohon maaf. Saya di belakang ini, mohon maaf. Ya, nah jadi luar biasa ini ya Pak. Ya, memberikan ide-idenya, jadi sekalian dengan dari luar gitu ya. Jadi alhamdulillah dan kebetulan juga materinya cocok dengan saya juga Pak Heri. Seperti itu alhamdulillah. Iya, betul. Materinya bagus ya Bu ya. Iya. Betul. Ini ada Bu Inggit juga. Maka sama Pak Heri saja saya nampaknya untuk protokolnya udah Pak ya. Udah usah dikasih komentar lagi mungkin. Alhamdulillah. Ya betul tadi kata Pak Heri kalau ingin dapat sertifikat nanti ikuti saja VCT batch 9 seperti itu. Ya, mangga Pak Heri, Bu Inggit. Silakan Bu Inggit. Iya Pak, mantap. Materinya sangat bermanfaat sekali ya. Mengenai Google Jamboard ini, terus terang saya juga belum tahu itu Google Jamboard itu fungsinya apa. Ternyata ilmu baru ini bagi saya, nanti akan dicoba ke anak murid. Terima kasih Pak Zainal. Materinya sudah sangat bagus sekali. Presentasinya juga bagus, pokoknya semuanya bagus. Berarti ini udah tugasnya sudah berakhir apa ya? Udah selesai semua ya Pak? Yang 2. Iya, ini sekalian
Ini yang Jadi diseminasi. 2 kali putaran, Bu, tapi sudah sekaligus diseminasi ini. Jadi double impact. Berarti sudah semua kan Pak Selamat. Zainal, Bu Mei, Iya. tugasnya. Ya, selamat buat Pak Zaina nih udah menyelesaikan tugasnya dengan melakukan yang saya sarankan. Alhamdulillah ini dengan demikian beliau sudah double impact, Bu. Ini nggak perlu lagi diseminasi, ini sudah diseminasi. Gitu. Ya, Pak, jangan lupa difoto saja dahulu, Pak. Nanti Pak Abidin Ya. lagi sebagai narasumber difoto, Pak, di screenshot dulu. Pak